Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kitab Raddul Mukhtari ala Ad-Durril Mukhtari bisyarhi Tanwiril Absori, ya. Karya Ibnu Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabun, satu pembahasan. Fi ittiba'i Abdul Wahhabi, tentang ikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab al-Khawarijah kepada kaum Khawarij fi zamanina, yang terjadi di masa kita. Qauluhu, adapun ucapan dari musannif, wa yukaffiruna, dan mereka para Khawarij itu mengkafirkan atau menghukumi kafir ashaba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimtu, saya tahu, anna hadza, bahwa hal ini, apa maksudnya hal ini, yaitu mengkafirkan sahabat Nabi tersebut, ghairu syartin, bukanlah syarat, fi musamma al-khawariji, untuk disebut khawarij, atau di dalam sesuatu yang dinamai khawarij. Jadi Ibnu Abidin ini menegaskan bahwa seseorang disebut khawarij itu bukan disyaratkan harus mengkafirkan sahabat. Ya jelas, karena disebut khawarijnya itu karena mereka membelot dari Sayyidina Ali, keluar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bukan masalah mengkafirkannya, tetapi lebih kepada memberontaknya. Bal, akan tetapi, huwa, hal ini, yaitu mengkafirkan tersebut, bayanun, adalah satu penjelasan atau satu deskripsi atau satu gambaran, liman, yang dimiliki orang atau yang berlaku pada orang, khoroju, di mana orang itu keluar atau membelot atau memberontak, ala Sayyidina Aliin, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi mengkafirkan itu adalah keadaan mereka, bukan syaratnya mereka disebut khawarij. Walaupun memang khawarij itu mengkafirkan. Ini yang penting dicatat, ya. Karena kalau kamu salah memahami ini, nanti salah menyimpulkannya. Wa illa, apabila tidak demikian, artinya apa? Apabila untuk disebut khawarij harus disyaratkan mengkafirkan sahabat Nabi, fayakfi, maka cukuplah, fihim, di dalam diri mereka untuk disebut khawarij, i'tiqaduhum, yaitu keyakinan mereka, kufroman, kepada kafirnya seseorang, khoroju, yang mereka keluar, alaihi, atas orang tersebut. Jadi misalnya mengkafirkan sahabat Nabi itu adalah penyebab atau adalah syarat mereka disebut khawarij, maka berarti setiap orang yang mengkafirkan orang lain yang dia lawan, artinya kita keluar dari seseorang lalu kita hukumi orang tersebut kafir, maka berarti kita sudah disebut khawarij. Ini pandangan, ya. Ini pandangan. Sehingga saya simpulkan bahwa Ibnu Abidin ini tidak menganggap Abdul Wahhab dan pengikutnya itu sebagai khawarij, tetapi hanya mengikuti salah satu dari jejak langkah khawarij. Maka di atas itu judulnya ittiba'i, yaitu mengikutnya, bukan atba'i. Kalau atba'i berarti para pengikut. Terus di situ al-khawarijah, kepada khawarij, bukan Abdul Wahhab al-Khawariji, dimana kalau al-Khawariji berarti isbat, menetapkan bahwa Abdul Wahhab adalah khawarij. Enggak, ya, enggak begitu. Maka diberi pandangan oleh Ibnu Abidin ini, ya. Kalau mengkafirkannya itu adalah syarat, maka berarti Abdul Wahhab ini dan pengikutnya adalah khawarij. Tapi kalau bukan syarat, maka tidak, begitu, ya. Sementara kalau Ibnu Abidin lebih kepada bukan syarat, ya. Sehingga misalnya ada orang mengkafirkan orang lain pun tidak lalu disebut khawarij. Karena syaratnya khawarij atau disebut khawarij itu adalah dia keluar dari Sayyidina Ali, keluar dari kepemimpinan yang sah, begitu, ya. Sehingga dihukuminya sebagai pemberontak. Bukan masalah mengkafirkan atau tidak. Sementara mengkafirkan atau tidak itu hanyalah mereka kebetulan juga mengkafirkan, ya. Tetapi bukan gara-gara itu disebut khawarij. Ini penting, ya. Kita harus adil membaca kitab itu. Kama waqa'ah, sebagaimana terjadi, fi zamanina, di masa kita atau di zaman kita, ya. Di zaman beliau menulis kitab ini, ya.
fi atba'i Abdul Wahhabi. Nah, ini baru dibaca atba, yaitu tentang orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab. Alladzina, di mana mereka khoroju, keluar, mereka itu min Najdin, dari daerah Najd, wa taghallabu, dan mereka menguasai atau menaklukkan alal haramain, kepada dua tanah suci Mekah Madinah ya. Wa kanu, dan mereka itu yantahiluna madhabal Hanabilati, bermadhab Hambali. Jadi mereka itu menisbatkan diri atau mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lakinnahum, akan tetapi mereka i'taqadu, berkeyakinan, annahum, bahwasanya mereka, hum, yaitu mereka, al-muslimuna, adalah yang benar-benar Islam. Artinya mereka ini merasa yang paling Islam ya. Itu taukidnya berlapis-lapis, penekannya berlapis-lapis, sama dengan Al-Quran itu ala innahum humus sufaha'u. Jadi sudah ada inna, ada pengulangan hum, ada as-sufaha'u dengan al. Semua itu faidahnya taukid. Hanya mereka yang benar-benar bodoh ya. Kalau ini mereka merasa benar-benar Islam. Wa annaman, dan mereka juga meyakini bahwa sesungguhnya orang kholafah, yang menyelisihi i'tiqadahum, akidah mereka ya. Jadi mereka meyakini kalau ada orang tidak sama dengan mereka akidahnya, musyrikuna, adalah musyrik. Wastabahu, dan mereka menghalalkan atau menganggap boleh, bidzalika, dengan keyakinan bahwa mereka itu adalah musyrik ya. Artinya orang-orang yang berbeda itu sudah dianggap musyrik, maka konsekuensinya adalah mereka menganggap boleh qatla ahli sunnah, membunuhnya orang Islam ahlus sunnah, wa qatla ulamaihim, dan juga membunuhnya para ulama. Jadi di sini Ibnu Abidin menjelaskan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan Khawarij, tetapi dia mengikuti jejak langkah Khawarij. Kenapa bukan Khawarij? Karena Khawarij itu adalah keluar dari kepemimpinan yang sah, yaitu keluar dari Sayyidina Ali. Sementara Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan masalah dia keluar dari kepemimpinan yang sah, tetapi Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengikuti salah satu watak Khawarij. Apa itu? Yaitu mengkafirkan orang yang tidak sama, mengkafirkan orang yang dianggap salah. Nah, sebagaimana dulu Khawarij juga mengkafirkan Sayyidina Ali. Walaupun mereka disebut Khawarij bukan karena mengkafirkannya, tetapi karena memberontaknya. Kira-kira begitu. Sehingga kita bisa simpulkan dari penuturan Ibnu Abidin ini, pengikut dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab pada waktu itu tidak disebut Khawarij, walaupun mereka mengikuti perilaku Khawarij. Karena yang mereka ikuti, yaitu mengkafirkan orang lain, bukan kriteria atau bukan persyaratan sesuatu itu disebut Khawarij. Bukan pula yang menjadikan orang-orang Khawarij zaman dulu disebut Khawarij ya. Jadi peletakan atau nomenklatur nama Khawarij bukan berhubungan dengan soal mengkafirkan atau tidak, tapi mereka keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali. Keluar itu namanya khorojah. Khorijun jamaknya khawarij. Jadi lebih kepada penamaan khawarij itu adalah mereka membelot dari Sayyidina Ali, bukan masalah mengkafirkannya, tetapi mereka yang memang mengkafirkan. Sehingga kalau ada orang yang juga mengkafirkan orang lain yang berbeda, dia itu bukan disebut Khawarij, tetapi mengikuti watak dan tingkah laku kaum Khawarij. Karena itu bayanun lil Khawarij walaisa sarton fi musamma al Khawarij. Ulama itu detail sekali membahas ya. Kalau kita salah-salah baca kacau ya. Allahumma hadina hadasabi.